Di sini saya ingin menjelaskan kehidupan politik Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini bisa disebut kerajaan bekas dari Demak. Hal ini karena sejarah berdirinya Kerajaan Pajang tidak terlepas dari Kerajaan Demak. Pendiri Kerajaan Pajang adalah Joko Tingkir yang kala itu berhasil menumpas Aryo Penangsang. Aryo Penangsang sendiri adalah raja dari Kerajaan Demak yang tidak diinginkan oleh keluarga besar di Demak. Dari sana kemudian keluarga meminta bantuan Joko Tingkir untuk menyingkirkan Aryo Penangsang. Setelah berjalannya waktu, Kerajaan Demak runtuh, maka Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan di Demak ke Pajang. Kehidupan politik di Kerajaan Pajang mulai mapan dan stabil. Sangat disayangkan Kerajaan Pajang tidak berlangsung lama karena beberapa konflik yang terjadi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Pajang. Kesejahteraan rakyat Pajang cukup terjamin dengan bermacam-macam hasil bumi yang dihasilkan. Kerajaan Pajang sudah berhasil mengekspor beras ke beberapa kawasan dengan memanfaatkan Bengawan Solo sebagai jalur transportasi. Kerajaan Pajang berhasil menjadi lumbung beras pada sekitar kurun ke-16 dan ke-17. Namun, meski mempunyai hasil bumi yang berlimpah, keberhasilan ekonomi Kerajaan Pajang tidak berlangsung lama. Kerajaan Pajang tertinggal dengan kerajaan lain di bidang ekonomi perniagaan karena masyarakatnya yang kurang mahir dalam bidang kelautan. Padahal ketika itu, hampir semua perdagangan dilakukan di lautan. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan salah satu kerajaan Islam di Jawa. Namun, pengaruh tradisi Hindu masih tentara masyarakat di Pajang. Masih juga banyak yang menjalankan beberapa tradisi yang sudah turun-menurun dari nenek moyang mereka. Pada masa Kerajaan Pajang, terjadi akulturasi budaya antara Hindu dan Islam yang kuat. Bahkan, kemunculan Kerajaan Pajang juga banyak yang menafsirkan kembalinya kekuasaan Islam kejawen dari Islam Ortodok. Sebagai pendiri dan raja pertama di Mataram Islam, Sutawijaya menghadapi banyak tantangan terutama dari bupati di pantai utara Jawa yang dulunya tunduk pada Pajang. Mereka terus melakukan pemberontakan karena ingin melepaskan diri dari Pajang dan menjadi kerajaan yang merdeka. Kendati demikian, Sutawijaya tetap berhasil melakukan perluasan hingga berhasil menduduki seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung yakni pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Mataram sempat beberapa kali melakukan penyerangan terhadap Batavia untuk memerangi POC. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam banyak ditopang dengan daerah pertanian atau agraris dan daerah maritim. Hal ini karena letak geografis Mataram Islam yang berada di pedalaman dan memiliki tanah yang subur. Kondisi geografis menjadikan kehidupan ekonomi kerajaan berkembang cepat dan menjadi kerajaan pengekspor terbesar pada saat itu. Kekuatan ekonomi yang ditopang kemampuan pertanian dan maritim ini menjadikan kerajaan Mataram Islam sangat kuat di Nusantara. Kegiatan sosial budaya Kerajaan Mataram Islam. Pada masa kebesaran Mataram, kebudayaan juga berkembang antara lain seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Di samping itu, muncul kewajang yang merupakan akulturasi antara kebudayaan asli Buddha, Hindu dengan Islam. Muncul gerabak Syawal pada Hari Raya Idul Fitri, gerabak Maulud pada Rabiul Awal. Adanya suasana aman, tentram, dan damai, maka berkembang juga kesusastraan Jawa. Sultan Agung mengarang kitab sastra Gending yang merupakan kitab filsafat. Demikian juga muncul kitab Nitisruti, Nitisastra, dan Astabrata yang berisi ajaran tabiat baik yang bersumber pada kitab Ramayana. Kehidupan politik. Di bawah pemerintahan Hasanuddin pada tahun 1552 sampai tahun 1570, Banten mengalami kemajuan di bidang perdagangan dan wilayah kekuasaan meluas sampai ke Lampung dan Sumatera Selatan. Pada tahun 1570, Sultan Hasanuddin meninggal dan digantikan oleh putranya, Sultan Panembahan Maulana Yusuf, pada tahun 1570 sampai tahun 1580.
Ia berhasil menemukan kerajaan Pajajaran pada tahun 1579. Kerajaan memburuk ketika terjadi pertentangan antara Sultan Ageng dengan Sultan Haji, putra dari Selir. Pada tahun 1633, Sultan Ageng tertangkap oleh Foch, sedangkan Pangeran Purbaya dapat meloloskan diri. Kehidupan ekonomi setelah Perjanjian 7 Januari 1681 antara Kerajaan Cirebon dan VOC. Keraton Cirebon semakin jauh dari kehidupan kelautan dan perdagangan, karena VOC memegang hak monopoli atas beberapa jenis komoditas perdagangan dan pelabuhan. Kehidupan sosial budaya di Kerajaan Cirebon. Daerah Cirebon ini memiliki beberapa tradisi ataupun budaya dan kesenian yang hingga saat ini dilakukan oleh masyarakatnya. Ukiran-ukiran yang ada pada keraton banyak menunjukkan zaman sebelumnya di Kerajaan Cirebon. Kondisi sosial budaya Kerajaan Cirebon pada waktu itu terdiri dari beberapa golongan, yaitu golongan raja, golongan elit, golongan non-elit, dan golongan budak.